Salam saudara-saudara, para pelayan Tuhan, senang sekali bertemu kembali dengan saudara, terutama saudara yang mempersiapkan diri untuk khotbah pada minggu depan, minggu tanggal 9 Mei 2021, atau saudara-saudara yang akan memimpin sermon di majelis-majelis jemaat saudara, atau saudara-saudara yang memang memiliki kerinduan untuk mendalami Alkitab lebih baik lagi. Mari terus saksikan channel Retreat Center GBKP ini, share, like, subscribe, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati. Baik, kita akan memasuki sermon khotbah kita untuk minggu tanggal 9 Mei 2021, di mana firman Allah diangkat dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ke ayatnya yang ke-18. Baik, kami akan membacakan bagi saudara 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18 demikian. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara, sebagaimana biasa, kita akan memulai dari latar belakang kitab 1 Samuel, untuk memahami secara utuh apa tema utama dari kitab 1 Samuel ini. Sesungguhnya kitab 1 dan 2 Samuel adalah sebuah satu kesatuan. Keduanya diberi nama Samuel, yaitu seorang tokoh yang sangat dihormati pada kalangan orang Israel, seorang pemimpin rohani yang tangguh dan dipakai Allah untuk mengatur kerajaan teokratis. Dan kita tahu Samuel adalah hakim yang terakhir. Khusus 1 Samuel meliputi hampir 100 tahun sejarah Israel, yaitu dari kelahiran Samuel hingga wafatnya Saul. Masa para hakim dengan Raja Israel pertama. Jadi ada peralihan dari masa hakim-hakim menjadi masa raja-raja. Dan yang keempat, 1 Samuel
meliputi 3 peralihan utama dalam kepemimpinan nasional, yaitu kita akan menemukan peralihan dari Eli ke Samuel, dari Samuel kemudian beralih ke Saul, dan dari Saul kemudian beralih ke Daud. Yang kelima, kitab Samuel ditulis oleh seorang sejarawan, karena itu sebagian 1 Samuel dan keseluruhan 2 Samuel ditulis setelah kematian Samuel. Jadi bukan Samuel yang menuliskan kitab Samuel. Samuel hanya menyumbangkan sebahagian tulisan. Kita bisa bandingkan dengan 1 Samuel 10 ayat 25. Keenam, tujuan penulisan 1 Samuel ialah menguraikan titik peralihan yang kritis dalam sejarah Israel dari kepemimpinan para hakim kepada pemerintahan seorang raja. Nah, saudara tahu, pada awalnya Israel itu dipimpin langsung oleh Allah, teokratis, melalui nabi-nabinya, melalui hakim-hakimnya. Namun kemudian orang-orang Israel tergoda untuk memiliki raja sendiri, bukan Allah, tapi dari kalangan mereka. Setelah memperhatikan bangsa-bangsa di sekitar mereka juga memiliki raja mereka masing-masing, sehingga orang Israel meminta kepada Samuel untuk memilihkan raja kepada mereka. Nah, inilah yang dicatatkan pada 1 Samuel, sehingga kita akan melihat ketegangan antara pengharapan bangsa itu akan seorang raja dan pola teokratis Allah, di mana Allah sendiri sebagai Allah mereka. Jadi ada peralihan dari Allah sebagai raja mereka langsung beralih kepada manusia di antara mereka yang akan dipilih menjadi raja mereka. Kitab ini dengan jelas menggambarkan bahwa ketidaktaatan Saul, yaitu raja yang pertama, dan pelanggaran terhadap tuntutan-tuntutan teokratis jabatannya membuat Allah menolak dan menggantikannya sebagai raja. Nah, itu yang akan kita saksikan di sepanjang 1 Samuel. Nah, tiba saatnya kita masuk kepada nats kita pada minggu depan. Nah, apa saja pesan-pesan nats yang dapat saudara temukan? Yang menarik adalah percakapan antara Hana dan Eli. Sesungguhnya khotbah kita minggu depan memiliki tokoh utama, yaitu Hana sendiri, dan Eli sebagai temannya berbicara. Nah, kalau kita perhatikan mulai pada ayat 9 sampai pada ayat 19, maka kita melihat Hana dalam posisi yang aktif, sementara Eli dalam posisi yang pasif. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang hal ini. Yang kedua, tempat pertemuan mereka adalah Silo. Di manakah Silo? Silo adalah sebuah tempat di pegunungan Efraim. Dan Silo adalah bekas kemah perjanjian sesuai petunjuk Allah kepada Musa di dalam kitab Keluaran. Nah, disitulah tempat didirikannya kemah yang kemudian menjadi bait suci. Nah, lalu kemah itu berubah menjadi sebuah bangunan bait dan ada dibangun tiang pintunya. Dan percakapan ini berlangsung di tiang pintu bait Tuhan itu. Yang ketiga, Hana adalah seorang wanita, yaitu istri dari seorang pria bernama Elkana, yang juga memiliki istri yang lain yang bernama Penina. Dan di antara kedua istri ini, Hana tidak dikaruniai seorang anak pun, sementara Penina memiliki anak-anak. Nah, inilah ketegangan yang terjadi pada bagian awal bahan kita 1 Samuel ini, di mana diceritakan Hana tetap dikasihi oleh suaminya Elkana, namun tindakan Penina selalu membuat hati
Hana sakit. Nah, ini yang membuat kemudian Hana mendatangi bait Allah, dan memang sebuah kebiasaan bagi keluarga ini untuk menyampaikan persembahan korban kepada Tuhan di Shilo. Nah, disinilah tempat Imam Eli melayani, dan disinilah terjadi percakapan di antara Hana dan Eli. Yang keempat, Hana yang kecewa dengan kondisinya ditulis dengan jelas pada ayat 5, juga saudara dapat menemukan pada ayat 6, bahwa dituliskan Tuhan telah menutup kandungannya. Tentu kita harus memperhatikan teks ini sebelum menyampaikan khotbah, karena ini adalah sebuah kesengajaan. Tuhan telah menutup kandungannya. Tentu Tuhan tidak akan pernah melakukan sebuah tindakan tanpa maksud. Nah, apakah maksud Tuhan dengan menutup kandungan Hana? Dituliskan bahwa Hana bersedih karena perbuatan Penina yang selalu menyakiti hatinya. Nah, ini dapat menjadi khotbah yang sangat luar biasa. Setiap pengkhotbah sebaiknya jangan meninggalkan poin ini, karena ditunjukkan betapa Hana menemui jalan buntu. Meskipun kalau kita membaca pada bagian sebelumnya, ketika pada ayat 8 Elkana berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Nah, ini kalimat yang menarik sekali. Apalagi kalau saudara bandingkan dengan kejadian yang hampir sama pada peristiwa Hagar dan Sarah. Ketika kedua istri Abraham ini mengalami apa yang Hana alami, saudara tidak menemukan satupun kalimat Abraham seromantis kalimat yang disampaikan Elkana. Nah, ini perbedaan sikap dari dua suami, namun bukan itu yang kita bahas. Meskipun Elkana dengan begitu dalamnya cintanya mengatakan, "Bukankah aku lebih penting dari 10 anak laki-laki?" Tapi sebagai wanita, Hana tidak merasa puas. Hana berada pada pilihan yang amat sulit. Dia berada pada jalan buntu dalam kehidupannya. Nah, sentuhlah ini saudara di dalam khotbah saudara, karena saya yakin pendengar-pendengar khotbah kita adalah orang-orang yang mengalami jalan buntu di dalam hidupnya dalam bentuk-bentuk yang lain. Sehingga alangkah baiknya bila nats ini berbicara kepada mereka, yaitu orang-orang yang menganggap hidupnya gagal atau hidupnya menemui jalan buntu. Hidupnya tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Permasalahan begitu berat. Nah, saudara dapat mengembangkan ini. Dan kemudian setelah menyentuh di bagian-bagian mana saja jemaat saudara menghadapi jalan buntu, kemudian lihatlah teladan yang disampaikan oleh Hana. Ia menaikkan doa yang tulus kepada Allah. Dan ia bernazar. Ia berdoa kepada Allah semesta alam. Dalam terjemahannya disebut Elohim Zebaot atau Yahweh Zebaot. Nah, saudara, pada ayat 5 kita akan bahas apa yang di awal tadi kami sentuh. Eli pasif dan Hana aktif. Digambarkan ketika Hana berdiri di pintu bait Allah, Eli duduk. Eli memperhatikan mulut Hana yang komat kamit, karena ia memang berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Karena sakitnya hatinya, ia berdoa kepada Tuhan. Eli tidak memperhatikan hati Hana, tapi ia memperhatikan mulut Hana, sementara Allah memperhatikan hati Hana. Ini dua sikap yang berbeda. Hana yang berdoa di dalam kebuntuan dengan sepenuh jiwa dan raganya,
kemudian menghasilkan anak yang hebat. Dalam sejarah Israel, Samuel adalah orang yang hebat. Dialah yang merancang dengan baik peralihan dari sistem pemerintahan teokrasi kepada pemerintahan raja. Dan saudara, bukankah doa yang tulus dari seorang ibu kemudian menghasilkan seorang yang hebat seperti Samuel, dibandingkan dengan Eli yang menghasilkan anak Hofni dan Pinehas yang kita ketahui nasibnya. Ia mencuri persembahan-persembahan umat dan membuat Allah murka sehingga ia mati. Sementara Samuel tidak demikian. Meski ada saat di mana Samuel, Hofni dan Pinehas dibesarkan bersama-sama di dalam rumah Imam Eli, tetapi Samuel tidak berubah. Doa seorang ibu membuat Samuel menjadi orang yang besar. Karena itu sentuhlah ini di dalam khotbah Anda. Pada bagian yang 6 kami menuliskan, orang yang luar biasa dipersiapkan oleh orang yang luar biasa pula. Orang yang luar biasa dihasilkan oleh orang yang luar biasa pula. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini dalam rancangan Allah. Coba kita perhatikan bagian 7. Bukan sebuah kebetulan Allah menutup kandungan Hana. Ia sedang mempersiapkan dia, maksudnya Hana. Allah sedang mempersiapkan Hana bagi kelahiran Samuel. Dengan cara yang sama pula, saudara-saudara, sentuhlah ini dalam khotbah saudara. Dengan cara yang sama pula, terkadang Allah mempersiapkan kita. Nah, sampaikanlah ini kepada jemaatmu, karena mereka juga menghadapi kebuntuan-kebuntuan yang sama dengan apa yang dihadapi Hana. Allah mengizinkan kita, sebagaimana Allah mengizinkan jemaat-jemaat kita yang mendengarkan khotbah ini, menghadapi kekecewaan dan menuntun kita ke dalam sebuah situasi di mana kita merasa tidak mampu atau rendah diri, agar kita dapat melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Seringkali Allah mengizinkan penderitaan mendatangi kehidupan kita. Allah mengizinkan kita merasa begitu rendah. Allah mengizinkan kita merasa begitu tidak mampu, karena Allah memiliki tujuannya di dalam kehidupan kita. Perhatikan, berapa banyak orang yang hidupnya begitu berat pada awal-awal kehidupannya atau masa kecil yang begitu memprihatinkan, kemudian menjadi orang yang besar. Bahkan ia lebih mampu mengasihi karena ia telah melalui masa-masa yang begitu sulit. Dan saudara, coba kita perhatikan, pola yang sama kita temukan juga dalam kehidupan Sarah dan anaknya Ishak. Sarah juga mengalami hal yang sama seperti Hana. Sarah bahkan tertawa ketika Tuhan memberitakan ia akan memiliki keturunan, karena Sarah sendiri tidak yakin karena ia sudah sangat tua. Manoah, ibu Simpson, juga mengalami hal yang sama. Ia kemudian menghasilkan anak yang luar biasa. Rahel juga, ia menghasilkan Yusuf, seorang anak yang kemudian menjadi kebanggaan di negeri orang, yang kemudian menyelamatkan Israel dari kelaparan yang luar biasa. Saudara, sentuhlah ini di dalam khotbah saudara, agar jemaat tidak segera menyimpulkan segala penderitaan yang mereka alami adalah tanda bahwa kehidupan mereka sudah berakhir. Belum tentu. Bisa jadi penderitaan-penderitaan yang mereka alami adalah jalan bagi mempersiapkan kehidupan mereka yang amat hebat. Mungkin juga saudara, sebutlah ini kepada jemaat kalian. Mungkin juga Anda adalah orang-orang yang mengalami pola yang sama
sebagaimana Sarah alami, Manoah alami, Rahel alami, juga Hana alami penderitaan demi penderitaan yang menuntut doa yang sangat tulus kepada Allah, dan ia menghasilkan orang-orang yang hebat. Baik saudara, ada juga mungkin pertanyaan di antara beberapa orang yang akan membaca Alkitab ini. Kenapa dalam Nazar Hana menyebutkan bahwa ia tidak akan mencukur rambut Samuel, ia tidak akan mencukur rambut anaknya itu bila lahir? Kenapa? Karena rambut dalam pemahaman atau dalam tradisi orang Israel adalah simbol keindahan. Juga sama seperti orang-orang lain di Timur Tengah. Ini yang membuat saudara dapat mengerti mengapa orang-orang di Timur Tengah cenderung, khususnya wanita, cenderung menutup rambut mereka. Karena rambut adalah simbol keindahan, sehingga dianggap kurang pantas apabila seorang wanita mempertontonkan rambutnya kepada laki-laki lain, apalagi dia telah menikah. Dan inilah cikal bakal dari pakaian mereka, semacam kerudung yang disebut jilbab di Indonesia. Karena memang simbol keindahan bagi orang-orang Timur Tengah, juga orang Israel, adalah rambut. Yang kedua, selain ini adalah simbol keindahan, rambut juga dianggap simbol pengabdian kepada Allah. Nah, dengan tidak mencukur rambut mereka, mereka sedang menunjukkan pengabdiannya kepada Allah. Saudara dapat memperhatikan bagaimana Samson atau Simpson, bagaimana Absalom, dia tidak mencukur rambutnya. Juga seorang Nasir adalah orang yang bernasar, dalam hal ini Hana. Hana adalah seorang Nasir, ia sedang bernazar. Ia berjanji di hadapan Allah dalam doanya tidak akan memotong rambut semasa sumpahnya. Nah, jadi seorang nazir tidak akan memotong rambut semasa sumpahnya, dan Hana menyebut ini akan melakukannya kepada Samuel. Dan di lain hal, dalam tradisi orang Israel, rambut itu akan dicukur seluruhnya sebagai simbol penyucian. Jadi ketika orang berdoa memohon sesuatu, yang memohon agar hadir seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, ia akan memanjangkan rambutnya selama masa ia bermohon tersebut. Dan begitu doanya telah dikabulkan, maka ia akan mencukur habis rambutnya sebagai simbol penyucian. Nah, bandingkan dengan Imamat 14 ayat 8. Jadi inilah tradisi saat itu, sehingga Hana kemudian memutuskan untuk berjanji kepada Allah tidak akan mencukur rambut anaknya. Ketulusan Hana di dalam doa menjadi penekanan penting dalam khotbah kita. Hana menemui Allah, bukan menemui yang lain. Menemui Tuhan, memberikan ketenangan, kedamaian, dan memberikan jawaban. Nah, sentuhlah ini dalam khotbah saudara, karena ini sangat penting. Lihatlah betapa banyaknya orang ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, ia tidak pergi kepada Allah, tapi ia pergi kepada manusia. Ia menemui seseorang, ia mengira orang itu dapat menyelesaikan masalahnya. Belum ia menyampaikan pergumulannya kepada seseorang itu, belum masalahnya tersebar luas di mana-mana. Belum ia curhat, belum semua kita tahu apa pergumulannya. Nah, inilah kekecewaan banyak orang, sehingga merasa dikhianati. Kalau aku tahu orangnya demikian, aku gak akan sampaikan apa-apa ke dia. Ini menjadi kenyataan kita. Saudara akan kecewa bila saudara dalam pergumulan saudara mencari manusia sebagai tempat penyelesaian masalah saudara. Hana tidak demikian. Hana mencari Allah. Bukankah ada ungkapan yang berkata, titip uang berkurang, titip
kata-kata bertambah. Ketika saudara menyampaikan pergumulan saudara kepada seseorang, berita yang tadinya kecil menjadi sangat besar karena ditambahi oleh orang yang mendengarkan saudara tersebut. Bukankah ini pengalaman yang sering kita hadapi? Tapi ketika saudara menemui Tuhan sebagaimana Hana, yang saudara dapatkan adalah ketenangan, kedamaian, dan jawaban. Coba perhatikan pada bagian akhir ayat 18. Setelah ia berdoa, ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Seketika, begitu Hana selesai berdoa, seketika itu pula mukanya yang tadinya muram menjadi tidak muram lagi. Padahal anak di dalam kandungannya belum ada. Doanya belum terjawab. Tetapi menyampaikan saja kepada Allah telah menyelesaikan separuh dari persoalannya. Bila saudara menghadapi masalah atau jemaat saudara menghadapi masalah, menyampaikannya kepada Allah dalam doa telah menyelesaikan separuh dari masalah itu. Padahal jawaban atas masalah itu mungkin belum ada. Tapi saudara telah mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena kita percaya alamat doa kita siapa. Karena kita tahu Allah yang dimana kita berdoa itu adalah Allah Sebaot, yang disebutkan dalam Alkitab, Allah semesta alam. Ia menguasai seluruhnya. Ia dapat mengerjakan apapun. Nah, saudara, sentuhlah ini di dalam khotbah saudara. Dan pada ayat 19b, bagian terakhir dari khotbah kita, Tuhan ingat kepadanya. Nah, ini yang menarik. Ketika seorang manusia yang buntu, yang mentok, yang hidupnya kehilangan arah, ia tidak mampu bergerak kemana-mana lagi karena semua pilihan sangat sulit, lalu ia menyampaikan doanya kepada Tuhan. Di dalam pergumulannya dengan tulus ia menangis, menyampaikan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang dikatakan pada akhir khotbah kita ini? Tuhan ingat kepadanya. Dan itu yang terjadi pada kehidupan Hana. Kemudian setahun setelah doa ini, Samuel lahir. Dan Hana memenuhi nazar yang telah ia lakukan. Nah, hati-hati juga bernazar. Jangan sampai saudara menyampaikan nazar dengan mudahnya, tapi kemudian tidak bersedia memenuhinya. Hana tidak demikian. Ia kemudian mengantarkan Samuel ke Imam Eli dan ia menyampaikan apa yang telah ia doakan kepada Tuhan sebelumnya. Nah, yang terakhir saudara, kurang lengkap khotbah tanpa ilustrasi. Karena itu kami menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang pemuda yang ia merasa hidupnya begitu tertolak. Mungkin ada di antara saudara atau jemaat kita yang kebetulan lahir di sebuah rumah tangga yang begitu sulit, rumah tangga yang begitu berat, rumah tangga yang selalu memberikan penolakan-penolakan. Pemuda ini kebetulan lahir dalam rumah yang menyediakan penolakan kepada mereka, bukan penerimaan. Pemuda ini begitu depresi karena dia ditolak terus-menerus di dalam rumahnya. Kemudian ia berpikir, kemana aku pergi? Ia hampir bunuh diri. Lalu ia memperhatikan orang-orang yang pergi ke gereja, selalu keluar dari gereja dengan penuh sukacita. Kemudian ia memutuskan untuk mengikuti orang yang berangkat ke gereja. Dan dalam hatinya berkata, kalau di gereja ini pun nanti aku ditolak juga sebagaimana di rumahku sendiri, aku akan mengakhiri hidup ini. Lalu ia berangkat mengikuti orang yang membawa Alkitab, berangkat ke gereja. Dan apa yang terjadi begitu ia memasuki gereja? Ia menemukan kehangatan dan cinta. Ia disambut, ia diterima, ia diberkati, ia dikasihi. Saat itulah ia memutuskan ia akan bekerja untuk Tuhan selama-lamanya. Dan orang tersebut telah menjadi seorang pendeta, seorang Jerman, tapi telah menjadi seorang pendeta yang sukses di Korea Selatan.
dan ia menjadi pelayan yang sangat tangguh karena ia merasakan penyambutan yang luar biasa. Doanya didengar, Allah menggunakan dia lebih luar biasa lagi. Nah, saudara, demikianlah catatan-catatan khotbah yang telah kami sajikan buat saudara-saudara. Semoga catatan khotbah ini berguna untuk membuka pikiran dan imajinasi saudara, untuk inspirasi saudara, untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan khotbah kita pada Minggu tanggal 9 Mei yang akan datang. Nah, saudara, kami tidak pernah lupa mengingatkan kepada saudara, setialah kepada Nats bila saudara ingin menyampaikan firman Tuhan, karena dengan setia kepada Nats, khotbah saudara menjadi amat luar biasa. Dan doakanlah terus channel ini agar kita akan bertemu kembali pada khotbah-khotbah minggu yang akan datang. Selamat mempersiapkan khotbah saudara.